Perempuan manja tidak apa-apa. Manjanya kalau lagi berdua ke kita. Iya. Coba kalau perempuan terlalu alfa atau terlalu dominan juga nggak boleh. Karena kan perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Kalau lu diemin, dia akan terus-terusan bengkok. Karena apa? Kalau lu meluruskannya terlalu keras, dia Patah. tahu kalau gue ini adalah laki-laki yang bucin dan akan melakukan segalanya untuk seseorang. Oke. Prinsip gue akan melakukan segalanya kecuali satu, gue nggak akan memberikan iman gue. Hai, ketemu lagi sama aku Andres Adelio. Di mana lagi kalau bukan di Andres Adelio Entertainment. Seperti biasa, segmen yang kalian tunggu-tunggu, segmen yang banyak banget requestnya, segmen yang bisa bikin kita belajar tentang kehidupan, tapi terutama tentang percintaan. Apalagi kalau bukan sekolah cinta. Nah, bocorannya, gue jadi akan masuk ke sekolah cinta seseorang yang memang sedang menjadi idola banyak perempuan. Digandrungi oleh para kaum hawa ya, karena bisa nyanyi, ganteng, ya, good looking, terus dia juga mapan. Perempuan mana yang gak pengen sama Mark Natama? Penasaran? Kita akan belajar cinta soal apa aja? Ikutin terus Sekolah Cinta kali ini. Yes, pada akhirnya kesampaian juga bisa masuk sekolah cintanya di kelasnya Mark Natama. Luar biasa loh, saya juga suatu kehormatan boleh mampir ke istana Anda loh ini. Aduh, ini istana pohon. Luar biasa loh, kita sorry banget diganggu malam-malam, jadi ngontennya hampir tengah malam nih sama Tama ya, yang kita tahu sebagai runner up idol. Wih, idola cewek-cewek. Gue nggak biasa loh dibilang kayak gitu. Kenapa emang? Karena gue belum pernah ketemu langsung kan. Jadi gue belum pernah merasakan kayak seramai apa sih kalau nyanyi gitu kan. Oh iya, belum tahu vibes ini ya, masih tahu. Jadi kayak ya? Kalau dibilang, ih banyak loh yang nonton idol misalnya. Gue belum ngerasain itu, Res. Ya, tapi percayalah supportnya Markas nih besar banget nih buat Tama nih. Tahu loh dia Markas. Oh, tahu, saya tuh pendukung Anda loh. Markas Condet. Saya Markas cabang Condet. Gokil. Tam, di sekolah cinta ini gue biasanya nanya-nanya soal percintaan guru gue dulu. Oke. Orang tahu gitu ya, runner up idol special season. Nyanyi suaranya oke banget gitu, maksudnya seksi banget, berkarakter banget, good looking juga gitu. Siapa sih yang nggak mau cewek-cewek sama Tama di luar sana? Mungkin saat lu nyanyi juga mereka melting ya kan. Amin. Nah, gue mengaminkan aja ini. Iya, lu sendiri tuh udah punya pacar belum sih? Gue sekarang tidak, lagi dalam hubungan. Tidak dalam hubungan? Iya, gue lagi pacaran sekarang. Akankah segera nanti? Segeranya. Banyak banget yang penasaran soalnya pada nanya-nanya. Gini, pastinya semua orang punya target nikah. Bener. Target usia. Pasti. Kalau target gue itu 25. Dan lu sekarang? 20. Wah, 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Mungkin kalau orang, apaan sih masih 25 gitu kan? Cuman percayalah 5 tahun tuh cepet tau. Cepet banget. Makanya sekarang itu sebenarnya gue sedang mencari. Oke. Tapi gue tidak terburu-buru gitu. Nah, kalau boleh tahu, memang hal apa sih, komponen-komponen apa aja sih yang membuat lu yakin lu akan siap nanti sebelum menghadapi pernikahan? Pastinya gue harus mandiri dulu nih secara finansial kan. Gue harus bisa membiayai diri gue sendiri. Kedua, gue harus bisa mengelola duit gue. Oke. Karena penghasilan lo ya? Iya, karena kita bisa dapat duit tapi kalau kita nggak bisa kelola pasti akan hilang begitu aja kan. Bener. Terus ketiga, gue juga harus udah bisa punya pola pikir yang dewasa. Maksudnya gue tahu gue pengen ngapain di hidup ini. Guanya dulu, karena nanti kalau gue udah nikah kan berarti gue juga menentukan arah gue dan istri gue dan keluarga gue nanti. Gila, lo dalam banget lo. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gini nikahnya lama, Res. Karena banyak teori. Iya, terlalu selektif. Kadang teorinya sempurna banget, kadang prakteknya kita yang kepleset ya. Iya. Sama-sama, gue juga orangnya jago teori deh kayaknya, karena so far asik so far. Gue juga belum menemukan seperti yang gue inginkan banget gitu ya. Ya wajar lah ya, sifat manusia pengennya yang sempurna. Bener. Gini. Mungkin kalau yang sempurna kita jahat, tapi pengennya yang terbaik dari yang paling baik. Iya, betul. Gitu. Walaupun kita juga sadar ya, maksudnya kita juga belum menjadi manusia yang sepenuhnya baik. Betul. Gitu. Makanya gue lebih ke memantaskan diri sih saat-saat ini. Memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri gitu loh. Kadang kan kita egois ya, gue pengen cewek yang kayak gini. Tanpa kita sadari kita juga banyak kurangnya. Iya. Lu sendiri emang kriteria cewek yang lu suka tuh yang kayak gimana? Gue tuh kalau misalnya gue cerita sama temen gue, misalnya gue lagi deket sama cewek, terus gue punya masalah, terus gue cerita sama temen-temen gue. Temen gue tuh pendengar yang baik,
Tapi at the same time mereka pemberi nasihat yang baik. Mereka bilang, Tam, lu tuh protes ya, dia A, B, C, D, E. Tapi lu lihat, lu tuh juga banyak kekurangan, tapi dia nggak protes ke lu. Dan kalau lu beneran sayang, harusnya lu pun bisa melakukan itu ke dia. Karena kalau kriteria sendiri, gue tuh yang prinsip banget. Satu, pastinya seagama. Dua, kalau bisa satu suku. Karena gue orang Batak. Ya. Sebenarnya nggak harus, karena mau gue nikah sama yang bukan suku Batak, tetap gue membawa marga. Nanti anak gue tetap dapat marga. Karena kalau di orang Batak begitu. Karena gue laki-laki. Nih maaf nih, gue mau nanya, kan gue kurang tahu nih. Katanya ada yang kayak beli marga gitu-gitu ya? Itu ada, kalau misalnya memang kita nikah sama yang bukan keturunan Batak, kita bisa, misal lu nikah, lu orang Batak, lu nikah sama cewek yang bukan Batak, misalnya dia orang Jawa, nah dia bisa beli marga. Harus ya? Nggak harus, itu pilihan sebenarnya. Oke, jadi tetap bisa menikah walaupun tidak beli marga? Iya. Oke. Nah ini harus dilurusin nih, karena banyak yang berpikir harus beli marga, kalau nggak bisa nikah. Gitu, termasuk gue mikirnya gitu. Sebenarnya kalau dibilang harus ya harusnya, tapi tanda kutip ya. Karena banyak alasan dibalik itu semua. Misalnya kalau misalnya nanti istri lu datang ke acara keluarga atau arisan keluarga, pasti kalau misalnya dia nggak punya marga, ini terlepas dari opini orang, tapi dia sendiri mungkin akan merasa berbeda. Iya. Jadi kayak dia merasa left out atau asing lah gitu. Itu kedua tadi, satu suku. Ketiga, gue pengennya orangnya justru yang tahu dia pengennya apa nih di hidup. Gue nggak bisa sama cewek manja soalnya. Gue tuh nggak bisa sama cewek manja. Gini, manja menurut lu gimana dulu nih? Manja menurut gue ya, gue tuh sering banget berantem sama cewek karena kita pergi nih. Udah gue nentuin kita mau kemana. Oke. Jam berapa perginya. Oke. Nyampe di sana gue nanya mau makan apa, dibilang terserah. Kayak gue udah tentuin. Begitu selesai makan kan biasanya nonton tuh kan rutinitas. Bener. Terus gue nanya mau nonton apa, jam berapa. Terserah lagi. Dibilang terserah. Itu gue nggak salah. Gue pernah gue udah di PIM nih, di PIM 1. Nyampe di situ abis makan, udah di depan loket kacis si Mbak XXI yang pakai baju hitam. Iya. Itu di depan mata. Ini pramugari bandara. Pramugari XX1. Pramugari XX1. Bandara sih. Terus udah, gue nanya, terus dia bilang terserah. Gue pulang, nggak jadi nonton. Iya, gue antar dia pulang, nggak jadi nonton, karena gue kesel. Dia kaget dong. Kaget. Kok malah pulang gitu? Iya, kaget. Saat itu lu ngejelasin, apa nggak lu jalan terus aja? Gue diam, karena gue itu kalau misalnya gue ngomong saat gue lagi marah, gue bisa ngomong hal yang gue nggak maksud gitu. Itu makanya gue tuh susah kesusahan sekarang. Tapi emang bener sih, ini relate banget. Kenapa? Karena banyak banget cewek-cewek zaman sekarang tuh yang apa-apa terserah. Yang menyebalkannya gini, saat dia udah bilang terserah dan kita udah bikin pilihan, dia tidak suka dengan pilihan tersebut. Itu sangat menyebalkan. Wah, kalau itu lebih-lebih sih. Oh, gue pernah mendapatkan itu. Terserah. Tanya lagi. Terserah. Gue tuh sampai 3 kali biasanya. Terserah. Berarti emang dia benar-benar nggak tahu jawabannya. Berarti dia benar-benar bingung. Oke, gue benar-benar menyerahkannya semua malu ya pilihannya. Dan logikanya, lu udah menyerahkan semuanya ke gua yang milih, hargai dong. Iya, betul. Harusnya. Gue setuju. Ini malah dia protes, tapi ditanya apa, ya terserah. Nggak memberikan jawaban juga ini ya? menyebalkan sekali, kamu maunya apa gitu loh. Ini sering terjadi di kota-kota besar loh. Untuk perempuan yang tadi dibicarakan Ares, kamu tahu lah itu kamu. Ya, mau siapa tahu kamu sudah berubah atau kamu masih seperti itu. Iya bener banget, jadi apa-apa terserah. Nah kalau menurut gua, kita masih bicara tadi poin manja ya. Perempuan manja tidak apa-apa, tapi bukan yang menye-menye. Nah nih, sampai batas mana seorang perempuan itu manja, nggak menye? Oke, gue sangat nggak apa-apa cewek itu manja. Kayak kadang gue malah lebih suka kayak, aku mau ini dong, aku mau kesini dong. Oke. Tolongin ini dong, beliin ini dong. Gue nggak merasa gue dibudakin, gue nggak merasa gue dimanfaatin. Sometimes gue suka. Nah itu gue setuju, Res. Sebenarnya gue pengen lanjutin, gue nggak mau cewek yang manja, gue juga nggak mau cewek yang, kan gue pengennya cewek yang tahu dia mau apa gitu kan. Yes. Nah gue tuh merasa beberapa hubungan yang selama ini gue udah jalanin, gue itu kan orangnya dominan. Jadi gue merasa semua cewek yang pernah berhubungan sama gue itu secara otomatis itu menjadi yang tidak dominan. Oke. Jadi lebih sering di hubungan itu gue yang kasih tau, gue mau ini, Setuju. ayo kita gini, Setuju. ayo Karena kita kita cowok kesini, ya ayo kita nyoba ini ada restoran baru ya nyobain. Setelah gue sadari, gue tuh pengen banget sebenarnya, yuk kita cobain ini yuk, gitu. Kita pergi ke sini yuk, gitu. Jadi nggak apa-apa tuh selalu dari kita. Nah ya itu. Kan? Selama tuntutannya juga tahu diri ya, nggak hal-hal yang berlebihan. Kamu mau Ferrari, saya bukan Raffi Ahmad. Maaf. Saya bukan. Saya bukan. Gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau cewek manja, kayak manjanya kalau lagi berdua ke kita. Iya. Itu juga perlu tahu. Itu menjaga inilah keintiman. Benar. Gitu. Karena percayalah saat pasangan lu bisa manja ke lu, saat pasangan gue manja ke gue ngerasa kayak rasa cintanya semakin besar. Gue tuh senang perasaan gue tuh diandalkan sama dia, ngerti nggak? Setuju banget. Gue tuh senang banget. Setuju banget. Tapi bukan bergantung ya, beda. Bergantung sama diandalkan beda. Setuju. Gue tuh senang kalau misalnya dia tuh butuh bantuan gue untuk melakukan sesuatu. Dan kita bisa melakukan itu. Ya, gue kayak oke nih, gue
bisa lo andelin gitu. Iya. Makanya sifat laki-laki deh itu melindungi. Sebenarnya kalau perempuan terlalu alfa atau terlalu dominan juga nggak boleh, karena kan perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Ya notabene mereka adalah bengkok. Apa artinya? Kalau lu diemin, dia akan terus-terusan bengkok. Tapi kalau lu mencoba untuk meluruskan, harus dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Karena apa? Kalau lu meluruskannya terlalu keras, dia Patah. Ini gue baru belajar hari ini. Sadis. Gue baru belajar hari ini nih, teori ini. Kok jadi guru cintanya gua? Kan nggak apa-apa dong, kan kita saling berbagi. Gak apa-apa banget. Nah, pacar terakhir lu kapan? Gue berharap orang tua gue nggak nonton ini ya, karena gue tuh nggak terlalu terbuka sebenarnya masalah ini sebelumnya. Dan lu nggak boleh pacaran? Bukan nggak boleh, tapi kayak Belum pantas? belum waktunya. Oke. Gitu, ya. Nah kalau misalnya gue terakhir itu kuliah, tahun pertama gue di Bandung. Lu kampus di Bandung ya? Gue ngampus di Bandung, tapi Di mana? sekarang lagi online di ITB. Oh ITB, gokil. Di Bandung. Gue ngambil manajemen rekayasa. Oke. Pasti nggak ngerti. Nggak Gue ngerti. juga nggak tahu tadinya itu apa. Tapi passion lu ngambil itu? Passion. Oke. Setelah gue pelajari. Oke, singkat cerita, pacar terakhir lu adalah teman kampus. Teman kampus. Udah satu suku, satu kepercayaan juga, Wah. cantik, tapi tetap nggak lanjut. Loh kenapa? Itu semua udah memenuhi faktor-faktor yang lu inginkan loh. Manusia itu kan nggak pernah puas ya rasanya. Setuju. Jadi setelah faktor-faktor primer ini tercapai dari suku, agama, fisik, datanglah yang sekunder, Apakah itu? sifat-sifat. Gue nggak suka cewek yang telat. Gue nggak bisa sama cewek Ini yang tadi telat. nonton ngomong terserah-terserah gitu? Beda. Kalau yang Oke. terserah-terserah itu SMA. Kalau yang ini tahu dia mau apa, dia soalnya businesswoman. Alright. Maksudnya dia punya usaha. Tapi dia telat orangnya. Terus kayak misalnya kita udah janji nih. Kan ekspektasi gua adalah kalau kita janji jam 7, ya boleh lo telat tapi lo kabarin gua. Ngasih tahu. Karena biasanya gua kan yang menjemput. Bener. Misalnya gue jemput ke kosan dia, gue butuh tahu dong gue mesti berangkat jam berapa. Karena kita ngejar jam tayang film atau kita ngejar macet dan lain-lain gitu Bener. kan. Ini dia tuh suka nggak ngabarin. Tapi nanti setelah jam 7 nih, jam 7:10 baru dia yang sorry tadi lagi nggak pegang HP. Nah menurut gue itu hal yang nggak manusiawi untuk lu nggak pegang HP saat lu tuh mau cabut, lu udah mau jalan loh, ngerti nggak? Dan HP tuh kayaknya walaupun lu nggak mau cabut akan selalu lu pegang. Iya, dan maksud gue kalau lu nggak megang HP lu ngapain mandi? Lu udah mandi, gitu ngerti nggak? Jadi kayak menurut gue tuh kayak alasan yang bohong deh. Gemes deh Kesel deh. kamu. Aku sweat nih. Tapi Res, lu sadari nggak saat kita sudah mau mencari yang serius nih, misalnya kan gue sekarang udah mikir kita pacaran itu untuk nikah ya. Kalau dulu gue SMA pacaran ya udah buat main-main aja. Mungkin setiap orang mikirnya gitu kali. Iya, Hampir setiap orang. hampir Gue juga setiap SMA mikirnya kayak gini. Menurut gue ya, saat cita-cita maunya zaman dulu SMP, SMA, berpacaran bukan untuk menikah. Iya. Untuk mengenal karakter banyak orang. Iya. Kalau dan- begitu. Nah, saat kita berpindah prioritas saat lu pacaran buat mau nikah, lu jadi mementingkan hal yang menurut lu tadinya sepele. Kayak maksud gue kalau ibaratnya tadi gue ketemu sama perempuan yang suka telat ini di SMA, mungkin nggak akan masalah buat gue, ya udahlah telat ya manusiawi gitu ya. Ya. Cuman sekarang Udah beda mindset waktu ya? itu gue kayak kalau gue punya istri yang suka telat, gimana dia mau ngatur rumah tangga gitu, ngerti nggak? Iya. Secara nggak Panjang sadar tuh. itu secara nggak sadar ya gue mikir. Visioner. Tapi di satu sisi, gue merasa kalau semakin gue memikirkan hal yang sampai kecil-kecil itu, kapan gue bakal nemu jodoh gue? Karena kan nggak ada manusia yang sempurna, kayak tadi lu bilang kan. Jadi gue sekarang sedang terjebak di posisi itu. Oke. Jadi gue mau mencari, tapi gue orangnya picky gitu. Berarti lu di titik sekarang zombie lah ya. Zombie parah. Jomblo bingung. Jomblo parah, bingung parah. Galau iya, tapi malas kenalan juga. Oh berarti lu belum mau membuka diri. Enggak Lu nya nggak buka diri berarti. Kalau misalnya gue nggak mau membuka diri, berarti gue itu misalnya gue ada trauma atau gue belum move on misalnya ya. Oke. Gue nggak ada trauma, gue udah move on parah. Enggak sih, gue nggak percaya semua orang itu move on 100%. Bullshit. Setuju nggak? Bullshit. Karena menurut gue, Kenangan itu masih ada. dan menurut gue gini, kayak misalnya ini hati ya. Misalnya lu udah putus, tapi pasti ada kayak 1% buat Setitik. siapa, 3% buat siapa gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Iya, Karena iya, kenangan itu benar masih ada. Iya, karena akan jahat juga kalau lu ngelupain gitu. Iya. Walaupun banyak dia jahatnya, walaupun dia banyak kurangnya, walaupun banyak nyakitinnya, dia pernah lu mewarnai hari-hari. Betul. Dan lu pernah seneng loh sama dia. Bener, gitu. lu pernah lo semangat bangun pagi untuk ketemu di sekolah bareng dia Iya, iya. atau kerja bareng dia gitu. Jadi jahat kalau langsung dilupain. Lanjut lagi ke pembicaraan yang tadi. Lu Nah. di titik sekarang sebagai jomblo yang bingung. Iya, bukan nggak mau buka diri, tapi gua itu merasa gini. Kalau misalnya gua masih versi gua yang sekarang ini, terus gua ketemu ada cewek baru, gua tahu endingnya pasti akan sama. Kalau dia nggak sempurna dikit,
gue akan susah menerima itu. Lu gampang ilfil gak sih? Gue tuh orang paling gampang ilfil deh kayaknya yang gue tahu. Misalnya ya, dia salah ngomong dikit, atau dia melakukan gerakan atau gestur yang sesuatu yang gue, too much. iya, gue jadi, aduh, gitu, gue tuh kayak gitu. Sama bro. Misalnya dia ngomong bahasa Inggris deh, misalnya dia ngetik bahasa Inggris, terus dia typo. Itu bahkan gue bisa ilfil, tapi itu parah banget. Wah, lu lebih parah dari gue bro. Sampai orang ngomong typo lu ilfil, lu perfeksionis banget. Tapi gue tuh paham bahwa itu tuh negatif. Iya. Tapi gue nggak bisa melepaskan itu, ngerti nggak lu? Bukan enggak, tapi belum. Iya ya. Semoga ya belum ya. Iya, tapi belum. Ya nggak ada yang mau begini terus. Iya, kalau gue juga setuju. Gue juga tipe orang yang gampang ilfil. Contoh misalnya saat ini cowok cantik banget, ayu banget. Ekspektasi kita dia kalem. Tiba-tiba, let's say, oh joget begini, gitu ya. Itu gue langsung kayak, itu bulu kuduk gue merinding kayak. Ya bener-bener. Seharusnya lu melakukan itu. Gitu, lu cukup dengan kayak mungkin joget kayak sedikit gini-gini aja lu udah lucu gitu loh. Nggak langsung kayak gini-gini. Misalnya gitu, ini misalnya nih contoh gitu. Nggak menjurus ke satu orang ya? Enggak, ini cuma contoh doang. Atau misalnya kelihatannya kayak berpendidikan gitu ya. Ini kan sifat manusia ya, suka ngejudge gitu. Kelihatannya berpendidikan, terus juga tutur katanya juga bagus, tiba-tiba dia kayak ngomong gitu misalnya, atau kayak sialan gitu. Terus itu kayak gue kayak cewek lo gitu. Tapi sebenarnya itu kan apa yang orang bilang double standard ya? Double standar. Misalnya kayak kalau cowok kentut biasa, tapi kalau cewek kentut rasanya kayak udah jorok banget. Sama halnya sebaliknya. Cewek sama cewek gandengan tangan biasa bro. Iya. Cipika-cipiki biasa saat tapi kalau bromance kayak lu sama gue nih, misalnya tiba-tiba kita gandengan tangan jalan atau cipika-cipiki. Kayak aneh. Takut orang ngeliatnya. Tapi menurut gua itu balik lagi ke judgement kan. Double standard itu lahir karena ada sebuah judgement yang kita punya nih di society. Sama kayak cinta. Saat gua sebenarnya sudah ekspektasi dia akan melakukan ini dan dia ternyata melakukan itu, gua nggak akan ilfil kan. Ilfil itu terjadi karena gua tuh udah punya ekspektasi duluan, dia tuh nggak bakal gini deh kayaknya. Karena standar kita sendiri ya berarti ya. Terus tiba-tiba dia melakukan itu. Iya. Gue jadi ilfil, padahal pada dasarnya dia memang orangnya seperti itu, bukan salah dia. Iya. Salah ekspektasi gue. Nah, gue baru ketawa itu akhir-akhir ini. Gue jadi belajar loh soal itu. Gue baru tahu loh ini dari lo. Jadi gue cerita sama temen gue, lu tuh ilfil nggak sih kalau ada cewek melakukan A, ibaratnya hal ini A ya? Kenapa tau memang? Iya, soalnya kemarin gue abis jalan nih sama dia. Terus dia begini, dia melakukan A ini. Terus bilang, enggak, dia emang begitu. Nah, terus gue baru sadar, oh ini tuh karena gue punya ekspektasi dia untuk nggak melakukan itu. Terus ternyata dia melakukan itu, makanya gue ilfil. Yeah, dan itu nggak lumrah untuk lo, karena lo nggak mikir dia akan begitu. Iya. Jadi memang seharusnya tidak ada double standard tadi. Ya itu balik lagi ke judgement masing-masing. Cuman yang pengen gue luruskan adalah saat lu ilfil itu bisa jadi karena prejudgment lu terhadap seseorang, bukan karena salah dianya. Itu gue baru belajar. Dan kembali lagi, biasanya orang yang begini tuh lama menikah. Teori di atas segalanya. Oke, pertanyaan terakhir. Lu memang sekarang lagi zombie. Target nikah 25, sekarang lu 20, dan kita setuju bahwa 5 tahun itu bukan waktu yang lama. Lu mengiyakan gak sih kalau gue bilang lu akan segera mencari cinta, bahkan cinta adalah salah satu jadi prioritas lu saat ini? Pertama, gue menyelesaikan kuliah. Oke. Prioritas kedua gue pengen serius di musik. Terus ketiga gue itu. Kalau untuk musik sendiri katanya lu udah ada single yang mau keluar ya? Mau keluar bentar lagi. Boleh dibocorin nggak judulnya apa? Yang jelas bukan Pakai Hatimu, karena Pakai Hatimu cuma untuk satu single satu-satunya di Indonesia. Luar biasa Pakai Hatimu. Lu juga nanti akan cover ya Pakai Hatimu ya? Iya dong, bisa dong. Gokil loh. Dan Tama nanti akan bawakan Pakai Hatimu loh. Di dahsyat ya? Boleh ya, bener ya? Kalau gue boleh cerita dikit, single pertama gue itu nanti akan menceritakan pengalaman cinta gue yang di semua hubungan gue itu pasti terjadi. Berarti ini lagu lu buat? Jadi gue kan sama Lel Maino. Nah pas gue ketemu mereka workshop, mereka nanya lo pengen lagu yang kayak apa. Dia bilang, lu tuh kalau lu pacaran sama cewek tuh lu gimana sih? Gue bilang, gue tuh nggak bisa kayak gini deh. Setelah jadi ini tuh lagu tuh gue banget. Jadi gue tuh kayak karena by request. By request kan kayak custom lah. Bener. Custom ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, ya semoga semua terjawab deh di lagu ini gitu. Mantap. Berarti sama kayak Pakai Hatimu. Pakai Hatimu juga bisa dibilang gue bukan yang nyiptain tapi by request. Jadi gitu. Jadi relate bawain lagunya perempuan juga itu enak. tuh bisa mengenal sosok Andres dari Pakai Hatimu ya. Iya, dari dengerin Pakai Hatimu lo tahu kalau gue ini adalah laki-laki yang bucin dan akan melakukan segalanya untuk seseorang. Oke. Prinsip gue akan melakukan segalanya kecuali satu, gue nggak akan memberikan iman gue. Wow, thank you Tama. Gokil, banyak banget hal-hal baru yang gue dapat, banyak banget ilmu-ilmu tentang cinta ya dan banyak gigitan nyamuk ya yang bertahan. Luar biasa ini kita di taman guys ini. Konsepnya kita kayak bercamping. Sekali lagi thank you Tama. Thank you, Res. Udah mau gue ganggu. Malam-malam udah mau berbagi juga sharing sama teman-teman Andres Adielo Entertainment. Pasti banyak banget hal-hal yang kalian pengen kepoin juga dari sosok Tama. Ya mudah-mudahan nanti kita akan bisa ada kesempatan lain untuk collabs lagi bareng-bareng, nanya-nanya hal baru lagi tentang kehidupan
kehidupannya dia sangat menarik menurut gue, dari mulai dia idol, dari Tama sebelum idol dan sesudah idol kayak gimana sih, itu kan semua orang pengen tahu. Karena banyak banget yang bilang, gue tuh sering banget kayak nonton ajang-ajang pencarian bakat ya, Indonesia maupun luar, kayak AGT, BGT, X Factor Indonesia, X Factor. Lu tuh ini ya, beneran suka ya? Gue suka banget ajang-ajang pencarian bakat. Oke. Semakin lo ngomong gue semakin percaya. Iya, gue tuh nggak bullshit, beneran. Jadi kayak Indonesian Idol, American Idol, bahkan kayak X Factor-nya di Belgia pun gue nonton. Wah. Kayak gitu, tapi by YouTube ya, Iya. by YouTube gitu. Dan nanti kita akan tanya-tanya Tama gimana sih hidup dia sebelum Idol dan sesudah Idol, apa aja perubahannya, penasaran nanti, tunggu. Ada lagi konten khususnya. Apakah ada perubahannya nanti? Ada, tenang aja, banyak perubahannya. Kalau gitu sekali lagi thank you Tama. Thank you teman-teman. Jangan lupa untuk support terus Andres Adil Entertainment. Kita bikin channel ini semakin kuat, semakin besar, semakin hebat. Tentunya aku nggak menutup diri, nggak menutup kritikan dan saran juga, ide-ide kreatif dari kalian. Tulis sebanyak-banyaknya di bawah, di kolom komentar maupun di DM Instagram. Once again, sampai ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Thank you.